Kurun 3 tahun, Halim mendekati dan mengajari anak-anak PANG untuk mengaji. Sebagian besar ada yang terus belajar, namun ada pula yang berhenti. Itu hal yang wajar dalam sebuah proses belajar. Jauh ini anak binaan Tasawuf Underground mencapai 120-an di beberapa titik Jakarta. Kita pernah buat itu di Undang Dia, di Tanah Abang, di Bintaro, di Ciputat, ya, di Pamulang, Cipinang dan Bekasi, di kota. Tetapi kita sentralkan sekarang di kolong jembatan Tebet. Lalu sebagian mereka yang sudah istiqomah secara betul-betul belajar mondok dengan saya, mereka tinggal di Ciputat, menginap, tidur, makan, belajar di kantor saya di Ciputat. Menurut Halim, rata-rata anak PANG punya alasan yang sama mengapa akhirnya mereka hidup di jalanan, yakni masalah keluarga. Mengalami masa broken home, tak ada lagi figur yang bisa mereka jadikan teladan. Mereka ini kebanyakan, dalam catatan saya, mereka yang broken home. Dan ekonomi paling ketiga ya, kedua lingkungan. Jadi setiap anak dengan karakter yang berbeda-beda, maka pendekatannya pun harus personal, harus pribadi. Saya harus hadir sebagai sahabat, sebagai mentor yang baik. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa ini pengenalan jalan pulang pada Allah dan jalan pulang pada Tuhan. Ada yang orang tuanya masih ada, maka saya wajibkan mereka, orang tuanya untuk menghubungi saya, sehingga ada komunikasi. Dan sejauh ini memang alhamdulillah dari binaan saya, pihak orang tua itu betul-betul merasa menyerahkan itu ke saya. Karena pintu masuk mendekati mereka dengan cinta, dengan kasih sayang, yang selama ini dia tidak dapatkan. Ya, cinta membuat semuanya menjadi mudah dan membuka jalan rezeki yang selebar-lebarnya. Begitupun untuk soal biaya operasional kegiatan Tasawuf Underground ini. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu berkahnya. Ya, saya harus dari kocek saya sendiri di awal. Saya harus menyediakan tempat sendiri. Saya harus menyediakan bensin sendiri untuk jalan. Karena mereka tidak bayar SPP. Lalu saya mengajak mereka melalui media sosial untuk bantu saya datang. Ada yang dokter, ada yang pengacara, ada polisi, ada tentara, ada bisnis, ya, datang hadir sesuai kapasitasnya. Jadi begini, ini sebetulnya sebagian dari strategi ya, bahwa mengajak, merangkul, memberi bantuan kepada orang lain sudah harus menjadi kaya. Seperti ini. Saya kan mengajak partisipasi sosial agar mereka care, agar mereka memiliki kepedulian. Tapi dengan cara saya mengetengahkan, menyuguhkan informasi tentang mereka. Misalnya, saya bikin pengajian di kolom. Ayo, siapa yang bisa bantu saya? Dokter datang. Enggak, akhirnya dia ada dokter-dokter yang lain pengen bikin acara medical check up gratis. Ada seorang pengusaha, pebisnis, dia datang ke kolong membantu saya. Dia nggak bisa ngaji. Bisa nggak saya hadiahkan gerobak biar anak ini bisa jualan cendol? Apa yang saya keluarkan uang saya tidak keluarkan uang. Paling buat kopi, buat rokok, buat sederhana sekali kan. Tetapi bahwa memang dakwah butuh strategi.